Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang kami kembali bisa menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode yang ke-24 dengan tema Kisah Doa yang Terlupakan. Adapun nas pembimbing Alkitabnya terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ke 25. Dikisahkan di sana bahwa pada suatu ketika ada malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menjumpai seorang imam bernama Zakaria yang sedang bertugas di Bait Suci di Yerusalem. Adapun maksud kedatangan Gabriel ialah untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya Zakaria, di mana Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu harus dinamakan Yohanes. Tujuan kelahiran anak itu yang kemudian dijuluki sebagai Yohanes Pembaptis akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia guna menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, jadi kehadiran Yohanes Pembaptis ini guna membuka jalan bagi kehadiran Yesus Kristus yang adalah perwujudan inkarnasi sabda Tuhan, pencipta langit dan bumi, alam semesta yang turun ke bumi menjadi manusia. Puji Tuhan. Kisah ini menarik, Bapak Saudara, ketika Imam Zakaria menyatakan keheranannya saat malaikat Tuhan mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak. Mengapa menjadi menarik? Sebab Elisabet sudah sangat tua dan lagi ia mandul. Bagaimana mungkin istrinya yang mandul ini dan sudah sangat tua bisa hamil kemudian melahirkan? Tetapi malaikat Gabriel mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan anak. Dan itu adalah merupakan jawaban Tuhan atas doanya Zakaria. Keheranan Zakaria bisa merupakan suatu keadaan di mana Zakaria sendiri sebenarnya juga sudah lupa. Dia sudah lupa bahwa dia pernah berdoa meminta kepada Tuhan agar istrinya bisa hamil dan melahirkan seorang anak baginya. Mungkin saja doa itu pernah dipanjatkannya, tapi sudah lama sekali, puluhan tahun yang silam, ketika ia dan istrinya masih muda, masih produktif untuk menghasilkan keturunan. Namun kini saat Gabriel datang mengunjunginya, ia sudah lupa dan sudah berhenti meminta dan tidak berharap lagi untuk punya anak. Makanya ia heran dan tidak percaya, sekalipun yang datang memberitahukan kepadanya adalah Gabriel, malaikat utusan Tuhan sendiri. Akibatnya Gabriel harus menegaskan siapa dirinya, dan karena ketidakpercayaannya Zakaria, maka ia akan menjadi bisu sampai anaknya itu lahir. Dan memang terjadilah demikian. Imam Zakaria bisu sejak saat itu sampai Yohanes dilahirkan. Barulah ia sembuh, persis seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Saudara, mari kita belajar dari kisah tersebut bahwa mungkin saja ada di antara kita yang mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Zakaria, yaitu kita sudah lama berdoa namun belum juga mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bahkan kemudian kita pun sampai lupa bahwa kita pernah mendoakan hal tersebut, sampai kemudian secara tak terduga kita mendapati kenyataan yang mengherankan dan membuat kita hampir-hampir tak dapat mempercayainya bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Haleluya. Seandainya kita mengerti perihal rahasia pengabulan doa, maka kita tidak akan bereaksi seperti Zakaria bereaksi, yang menjadi heran dan tidak percaya bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Ada 3 prinsip penting perihal pengabulan doa yang akan kita dalami pada saat ini. Berikut, yaitu yang pertama, Tuhan pasti mendengar doa orang benar. Itu prinsip yang pertama. Ayat referensinya ada di dalam Amsal 15 ayat 29. Dikatakan di sana, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Maksud firman Tuhan ini jelas, bahwa telinga Tuhan selalu terbuka untuk setiap orang benar yang berdoa. Orang benar yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang dibenarkan oleh Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, karena semua telah berdosa. Roma 3 ayat 10 dikatakan di sana, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan
karena beriman kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Galatia 2:16, dikatakan di sana, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan dibenarkan olehnya. Dan hal itu berarti Tuhan pasti mendengarkan doa mereka yang dibenarkannya. Prinsip ini penting ya. Dan prinsip yang kedua dari hal pengabulan doa ialah Tuhan pasti menjawab doa orang benar. Jika Tuhan mau mendengarkan doa mereka yang dibenarkannya, maka pastinya Dia juga akan menjawab doa orang benar. Puji Tuhan. Hanya harus dipahami benar bahwa hal pengabulan doa dari Tuhan itu ada 3 jenis jawaban doa. Meliputi yang pertama, Tuhan jawab ya dan segera. Hal ini bisa terjadi ketika memang keadaannya genting dan mendesak. Sebagai contoh, pada saat terancam mara bahaya, dengan berdoa, maka bisa segera diluputkan oleh Tuhan, sehingga terhindar dari musibah. Yang kedua, Tuhan jawab ya dan tunggu dulu. Artinya, jawaban doa itu merupakan menunggu waktunya Tuhan yang terbaik, menurut ketetapannya. Pada kasus ini, seperti yang dialami oleh Imam Zakaria harus menunggu berpuluh-puluh tahun selamanya sebelum akhirnya Tuhan menjawab dan mengabulkan doanya. Di sini memang membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Dan yang ketiga, Tuhan jawab dengan jawaban tidak atas doa kita. Sebab apa yang kita minta akan kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dinasihatkan dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi itulah ketiga jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan. Prinsip penting ketiga dari hal pengabulan doa ialah yang ketiga, Tuhan pasti tidak mendengar dan tidak menjawab doa orang jahat yang hidupnya dalam dosanya, dalam kejahatannya. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya 59 ayat 1-2, dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Maksudnya ialah bahwa Tuhan tidak berkenan atas doa seseorang yang tidak mau bertobat dan tetap menikmati hidup dalam kejahatan dan dosa-dosanya. Artinya apa, Bapak Saudara? Sejak apapun orang itu, asalkan dia mau merendahkan dirinya, menyesali perbuatannya, dan bertobat dari dosanya, maka Tuhan pasti akan mengampuninya dan menjawab doanya. Puji Tuhan. Itu pasti. Seperti tertulis di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dikatakan di sana, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Demikianlah Bapak Saudara, ketiga prinsip penting dari hal pengabulan doa yang sudah kita dalami bersama-sama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa agar pesan firman Tuhan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita bagikan kepada siapa saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan bersama, kami dalami. Biar kami mengerti Tuhan prinsip-prinsip penting dalam hal pengabulan doa, agar benar-benar kami bisa dibenarkan oleh kuasa darah-Mu, diselamatkan, beroleh hidup yang kekal, dan beroleh jaminan kepastian sebagai pewaris kerajaan surga, sehingga kami bisa berhak untuk berdoa, meminta kepadamu ya Bapa, sebagai Bapa kami yang baik, Bapa surgawi yang penuh dengan belas kasihan, dan mau mendengarkan dan menjawab doa kami, dan mengabulkan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti memberikan kami yang terbaik Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu, ketetapan-Mu, rancangan dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami belajar dari prinsip hal pengelola doa tersebut, supaya kami bisa mengerti bagaimana kami bisa berdoa, dan Engkau bisa mendengar dan mengabulkan doa kami, dan menjawab semua seruan dan doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga. Doa kami kepadamu kami ucap syukur, dengan sempurnakan doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, demikian Bapak Saudara, untuk
tayangan kali ini. Jika Bapak Saudara menyukai tayangan kami, silakan Anda berikan apresiasi dan silakan Anda bagikan tayangan ini, video ini kepada siapa saja, keluarga dan sahabat semuanya, agar mereka pun bisa menyaksikan video ini dan bisa bersama-sama banyak orang bisa diberkati. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Pak David Menyapa untuk episode berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. David Sumampo dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Terima kasih Saudara, Tuhan memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.